Kemarin tanggal 14 Desember 2024 saya bener-bener nggak pegang uang sama sekali. Bingung banget. Di situ saya udah pasrah besok gimana anak-anak saya makan. Pas malamnya saya coba pinjam sama tetangga 25.000 buat uang saku. Pas sore sisa uangnya tinggal 1.000. Ya Allah, dalam hati saya ngucap sambil tak pegang uangnya. Semoga uang 1.000 ini bisa jadi 1 juta. Pas sorenya dapat WA dari Bu RT, katanya saya dapat bantuan dari pemerintah 1.200.000. Ya Allah kakak, di situ saya bener-bener nggak bisa berkata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau teman-teman bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Keduanya buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Dan kalau teman-teman ikut pesen dari sekarang, akan ada special offer dari tanggal 12 sampai 31 Desember 2024. Kalian bakal dapetin 3 keuntungan. Yang pertama, tanda tangan aku, surat kecil dari aku, dan e-book jurnal sholawat ya. Jadi pesannya dari sekarang, batasnya sampai tanggal 31 ya teman-teman ya. Nanti dikirimnya insya Allah paling lambat ya sekitar tanggal 31-an ya, nih bukunya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Tari di Pangandaran. Assalamualaikum Mbak Meliza. Waalaikumsalam. Aku Tari dari Pangandaran. Masih inget nggak dulu aku kasih testimoni yang pertama? Ini sekarang testimoni yang kedua. Sebenarnya ini testimoni lama sih. Waktu dulu zaman Mbak Mel suruh testimoni lewat WA. Tapi karena nggak dibaca-baca, ya udah jadi draft aja deh. Karena buat aku ceritanya menarik Mbak. Kalau nggak dikirim jadi testimoni. Jadi memang udah nggak terima chat di WA ya teman-teman. WA-nya juga udah dihapus, udah nggak aktif karena memang banyak sekali WA yang masuk dan itu bikin berat HP aku. Jadi semuanya masuknya ke email gitu kan ya. Dan kalau di WA juga pada kagak sabaran, belum dijawab, ada yang sampai marah-marah, ada yang sampai miss call tuh. Jadi aku memutuskan untuk ya udah deh kita di email aja gitu ya. Lanjut, aku baca lagi ya. Jadi saya kenal channel Mbak Melisa dari tahun 2021. Dulu waktu hamil sempat ngamalin sholawat Jibril 1000 sampai 2000, terus Waqiah Yasin 40 hari, meski masih ada yang bolong. Tahun 2022 waktu saya mau lahiran gak pegang uang sama sekali Mbak. Tapi saya yakin yang penting lahiran dulu. Masya Allah, waktu habis lahiran pas suami bingung nebus obat, uangnya dari mana, tiba-tiba ada transfer dari mama saya 1 juta. Masya Allah. Dan dari bos suami 500.000 karena waktu itu suami pinjam cuma baru sempat ditransfer, jadi totalnya 1,5 juta. Saya juga lahiran sendiri tanpa didampingi karena saya positif COVID. Suami dan keluarga nunggu di luar, tapi Masya Allahnya Allah bantu saya lahiran normal meski di saat itu saya udah gak ada tenaga sama sekali karena keluarga khawatir saya di sesar.
Singkat cerita, waktu itu saya sama suami pulang dari rumah sakit dan suami nunjukin semua nota dari mulai nebus obat pun nggak murah Mbak Mel, terus keperluan yang lainnya. Kalau di total itu semua jadi 1,7 juta, belum buat makan sehari-hari di sana karena saya harus diisolasi 3 hari dan bayi saya 4 hari. Masya Allahnya Mbak Mel, harusnya kan uangnya kurang dan habis, tapi di ATM malah ada sisa 500.000. Allahu Akbar. Padahal saat itu saya yakin ngitungnya benar dan saat itu juga nggak ada lagi transferan yang masuk. Saya benar-benar bersyukur saat itu karena bisa buat kontrol anak saya ke dokter spesialis anak. Saat ini saya masih istiqomah bersolawat, bahkan pernah ketika saya nggak pegang uang sama sekali, tiba-tiba suami pulang bawa uang sekitar 700.000. Masya Allah. Masya Allah, di saat itu saya langsung bayar hutang Mbak Mel, bahkan masih ada sisa 400.000. Makasih ya Mbak Mel udah ngenalin saya sholawat, selalu sehat dan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya Mbak Mel kalau testimoninya kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni kedua dari Mbak Tari di Pangandaran. Apa kabar Mbak Tari? Tapi mohon maaf aku lupa soalnya ya, karena banyak banget. Teman-teman kalau misalnya aku lupa sama kalian jangan marah ya, karena bayangin aja testimoni di YouTube aku aja ada 1000 testimoni. Ada 1000 video yang di dalamnya itu isinya kadang-kadang satu video bisa ada 2-3 cerita ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf teman-teman ya kalau misalnya aku jawabnya lama, aku kadang mungkin lupa, mohon maaf ya. Yang penting kalian jangan lupa sama aku ya. Curang banget Mbak Mel ya. Nah Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Tari di Pangandaran. Mbak Tari ini waktu itu hamil. Tahun 2021 masa Covid ya teman-teman ya. Baca sholawat, kemudian mengaji juga, baca waqiah, baca yasin gitu ya. Walaupun masih bolong-bolong bacanya, ntar baca ntar enggak. Dan pada saat hamil mau melahirkan itu bingung, nggak punya duit sama sekali. Udah gitu kena Covid pula nih Mbak Tari ya, akhirnya melahirkan sendiri. Lahirannya alhamdulillahnya nggak sesar, karena kalau sesar pasti ada biaya lagi, mbaknya bingung kan. Akhirnya lahirannya normal dan butuh uang. Udah deh nggak usah dipikirin dulu, yang penting lahir dulu, nanti gampang uang mah gitu kan. Yakin aja karena udah sholawatan nih. Dan Masya Allah tiba-tiba ibunya Mbak Tari transfer 1 juta, ngasih 1 juta. Kemudian bosnya dari suaminya Mbak Tari minjemin 500.000, kan pernah mau sempat minjem duit dan baru ditransfer 500.000. Pokoknya uangnya itu cuma ada 1.500.000 tuh masuk. Tapi anehnya ya, dengan biaya-biaya segala macam, belum lagi dirawat 3 hari mbaknya, belum lagi dirawat bayinya 4 hari di rumah sakit. Tapi itu uang totalnya 1,7. Tadi kan uangnya 1,5, cuman punya uang 1,5. Total biaya-biaya 1,7, tapi entah kenapa itu uang malah masih ada lebih 500.000 di ATM, nggak tahu dah tuh dari mana duitnya. Masya Allah tabarakallah, sehingga uangnya bisa dipakai untuk berobat anaknya, untuk ngecek anaknya ke dokter spesialis anak. Masya Allah ya, luar biasa banget teman-teman. Emang suka begitu tuh teman-teman, ada yang suka ngalamin nggak? Perasaan ini duit udah diambil, udah dipakai, kok kayaknya masih ada aja gitu loh ya. Karena aku juga pernah cerita kan, guru ngaji aku waktu itu pernah ngomong ya, jadi aku kasih buku kan, kemudian guru ngaji aku baca tuh, Ibu Toto namanya, Masya Allah semoga sehat selalu Ibu Toto ya. Jadi Ibu Toto ini baca gitu ya, terus iseng sholawatan juga nih, Masya Allah. Dia ngerasa uang, dia punya uang di amplop gitu ya, udah dipakai ini, dipakai itu. Tapi kok pas dihitung lagi jumlahnya lebih. Misalnya ya, ibunya nggak bilang total berapa. Misalnya harusnya uang itu tersisa 500.000 misalnya. Kok masih ada 800.000 gitu loh. Harusnya kan kalau dihitung-hitung setelah ngeluarin buat ini buat itu sisanya 500. Banyak banget hal-hal ganjil di luar nalar yang kayak gitu tuh kalau kita udah istiqomah sholawatan. Tapi nggak semua ya. Jalan pertolongan Allah nggak harus dari uang, ada uang ajaib lah, ada tiba-tiba ATM keisi sendiri, nggak harus seperti itu. Terserah Allah mau nolongin kita dengan cara yang bagaimana. Yang penting kita nih, tugas kita adalah berusaha gimana caranya supaya kita pantas ditolong sama
Allah, selamat Mbak Tari ya. Kemudian Mbak Tari juga pernah nggak punya duit sama sekali. Dan Masya Allah, the power of salawat. Lagi-lagi jalur langit, tiba-tiba suaminya pulang bawa duit 700.000. Akhirnya itu duit bisa dipakai buat bayar amanah 300.000, sisanya bisa untuk keperluan sehari-hari. Teman-teman jangan lepas dari sholawat. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja ya. Lanjut, aku bacain testimoni berikutnya ya teman-teman. Ini dari Mbak Ika di Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak Mel, salam kenal, saya Ika di Tegal. Halo Mbak Ika, salam kenal kembali ya. Saya mau kirim testimoni keajaiban sholawat. Sebenarnya saya sudah kenal channel YouTube Kakak Mel udah lama. Cuma saya belum konsisten. Kadang-kadang konsisten, kadang-kadang enggak. Gini Kak, kemarin tanggal 14 Desember 2024 saya bener-bener gak pegang uang sama sekali. Bingung banget. Di situ saya udah pasrah besok gimana anak-anak saya makan buat uang saku sekolah sama TPQ-nya. Pas malamnya saya coba pinjam sama tetangga 25.000 buat uang saku. Pas sore sisa uangnya tinggal 1.000. Ya Allah, dalam hati saya ngucap sambil tak pegang uangnya, semoga uang 1.000 ini bisa jadi 1 juta. Pas sorenya dapat WA dari Bu RT, katanya saya dapat bantuan dari pemerintah 1.200.000. Ya Allah Kakak, di situ saya benar-benar nggak bisa berkata-kata. Saking terkejutnya, ya Allah, benar-benar the power of salawat. Allah benar-benar nolong saya Kak. Oh iya Kakak, sekarang saya lagi istiqomah salawat sama sholat tapi tepat waktu karena saya pengen punya rumah tanpa riba Kakak. Sebenarnya masih banyak banget testimoni lain Kak, tapi baru ini yang saya kirim. Amalan yang saya istiqomahin, pertama sholat di awal waktu, kemudian sholat sunnah rawatib, tobat, tahajud, witir, duha, sehabis sholat sunnah saya baca istighfar 100 kali, hasbunallah 100 kali, doa Nabi Yusuf 100 kali, sedekah subuh, mungkin doa Nabi Yunus kali ya 100 kali. Sedekah subuh, waqiah Yasin Al-Mulk, Ar-Rahman, As-Sajadah. Gak lupa salawat Adrikni 100 kali dan doa pelunas hutang setiap habis subuh dan asar masing-masing 100. Doain ya Kak Mel, semoga hajat saya kepengen punya rumah tanpa riba terkabul, amin. Maaf Kak Mel kalau testimoni aku kepanjangan. Terima kasih buat Kak Mel, semoga selalu sehat, tambah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman ya, itu tadi Mbak Ika dari Tegal. Mbak Ika ini seorang ibu rumah tangga, kehabisan duit, ya Allah gimana nih buat besok, buat sangu anak juga nggak ada. Akhirnya Mbak Ika mencoba memberanikan diri untuk pinjam ke tetangga. Pinjam ke tetangga 25.000 buat sangu anak aja deh, minimal buat sangu aja udah dah, yang lain-lain tar dulu dah. Emang dasar duit mah kayak air, 25.000 gak berasa, tahu-tahu tinggal 1.000 perak tuh. Iya, boro-boro buat besok jajan anak tinggal 1.000. Sampai akhirnya mbaknya udah pasrah, Mbak Ika pasrah, dipegang tuh duit 1.000, ya Allah. Duitnya tinggal 1.000. Jadiin duitnya 1 juta ya Allah. Jadiin ya 1 juta ya Allah ya. Masya Allah, besok ya Bu RT datang. Mbak Tari, ini loh ada bantuan pemerintah buat kamu 1.200.000. Bener kan? Bahkan dilebihin. Kata Allah 1 juta, 1.000 jadi 1 juta bisa. Tapi aku lebihin deh, nanggung 1 juta mah aku tambahin 200 lagi deh. Jadi 1.200.000. Masya Allah, tabarakallah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Teman-teman udah deh sholawatan. Baca sholawat. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Ya. Tugas kita tuh satu, mantesin diri. Gimana caranya supaya kita ini pantas ditolong sama Allah, pantas untuk mendapatkan pertolongan secepatnya. Mantesin diri. Kalau orang lagi mantesin diri, jangan banyak ngeluh, jangan banyak protes. Kan kita lagi mantesin diri nih. Ini udah berusaha ngerayu Allah terus belum dapat pertolongan, kita protes. Ya kapan kita mau pantasnya? Iya, sabar. Gak ada usaha yang sia-sia. Segala usaha kita itu gak akan sia-sia. Apalagi usahanya nih minta tolong sama Allah gak akan sia-sia. Allah tuh ngelihat kita teman-teman. Setiap pergerakan kita, setiap apapun yang kita lakukan Allah tuh tahu, Allah tuh ngelihat. Gak akan ada yang sia-sia. Yang penting kita sabar dan istiqomah mau sholawatan. Dari sholawat kehidupan kita insya Allah berubah. Dari sholawat gak cuman hidup berubah, iman kita berubah.
Yang tadinya kita sholatnya males, sholatnya entar-entar, nggak sholat, kita jadi semangat sholat. Yang tadinya kita nggak pernah buka Quran, kita jadi buka Quran, kita jadi baca Quran. Coba komen, mana yang dulunya jarang baca Quran jadi rajin baca Quran gara-gara salawatan. Pasti banyak ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Tari dan juga Mbak Ika lancar terus rezekinya, dimudahkan urusannya, qabul hajat-hajatnya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga Mbak Ika tadi kepengen punya rumah ya, semoga Mbak Ika bisa segera punya rumah tanpa riba, amin ya. Tuh tadi semoga pengen punya rumah tanpa riba, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah Mbak. Terus sholawatan, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai kebeli rumah gak apa-apa. Daripada riba 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya ngapain, ya nggak? Oke teman-teman, makasih semuanya. Semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah, utangnya pada lunas, hajatnya segera diijabah pokoknya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.